Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas, ayo mencoba halaman 42 sampai 43 ya anak-anak. Nah, di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu tentang perkalian bilangan bulat ya. Nomor 1, tentukan hasil perkalian bilangan bilangan bulat berikut. Jadi A itu tuh negatif 7 dikali 8. Nah, kita ingat yaitu perkalian tanda, jika negatif dan positif hasilnya negatif. Jadi jika dua tanda berbeda, tandanya negatif. Baru angkanya 7 dikali 8 hasilnya 56. Kemudian B yaitu negatif 15 dikali negatif 9. Nah, di sini tandanya sama, negatif dan negatif. Jika tandanya sama, positif dikali positif hasilnya positif, atau negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi hasilnya di sini positif. Baru kemudian angkanya kita kalikan, 15 dikali 9 yaitu 135. Jadi hasilnya positif 135. Kemudian C, 5 dikali negatif 12 dikali 9. Nah, di sini ada 3 tanda, di sini positif, di sini negatif. Nah, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Dua tanda berbeda. Baru kemudian kita kalikan ya anak-anak. 5 dikali 12 berapa anak-anak? 60 ya. 60 dikali 9 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 540. Benar sekali. Kita lanjutkan 1D. 1D yaitu negatif 10 dikali 54 dikali negatif 6. Nah, di sini negatif dikali positif negatif. Karena dua tanda berbeda. Nah, hasilnya kemudian dikalikan negatif lagi. Negatif dikalikan negatif. Jadi hasilnya positif. Dua tanda yang sama hasilnya positif. Jadi hasil di sini adalah positif. Jadi tidak usah kita tulis ya anak-anak. Kemudian 10 dikali 54 yaitu dikali 45 ya, bukan 54. 10 dikali 45 yaitu 450. 450 dikali 6 hasilnya 2700. Jadi hasilnya positif 2700. Kemudian 1E. 1E yaitu 125 dikali negatif 20 dikali negatif 14. Nah, di sini tanda positif dikali negatif, dua tanda berbeda hasilnya negatif. Kemudian negatif dikalikan negatif. Nah, tandanya sama berarti hasilnya positif. Jadi tidak usah kita tulis, baru angkanya 125 dikali 20 yaitu berapa? 2500. 2500 dikalikan 14 hasilnya berapa? 35.000. Jadi hasilnya positif 35.000. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu perkalian. Jadi lengkapilah perkalian berikut. Nah, di sini negatif 3 dikali titik-titik hasilnya negatif negatif 9 ya. Negatif 9. Nah, di sini tandanya negatif, berarti salah satu sini adalah positif. Jadi di sini positif, jadi kita bagi kebalikannya. 9 bagi 3 yaitu 3. Jadi hasilnya di sini positif 3. Kemudian B yaitu 5 dikali titik-titik hasilnya negatif 100. Nah, di sini terlihat negatif. Nah, di sini positif. Nah, di sini berarti negatif ya anak-anak. Nah, karena hasilnya negatif. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya 20. Kemudian C yaitu titik-titik dikali negatif 14 sama dengan 140. Nah, di sini tandanya hasilnya positif. Berarti di sini negatif, berarti jawaban di sini negatif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif.
Baru kemudian kita bagikan 140 dibagi 14, hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah negatif 10. Kita lanjutkan 2D. 2D yaitu titik-titik dikali 12 sama dengan 132. Nah, di sini kita lihat hasilnya positif, berarti di sini positif, berarti jawaban titik-titik ini positif. Positif kayak positif, hasilnya positif. Baru kemudian kita bagikan 132 dibagi 12. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, 11. Jadi, hasilnya positif 11. Kemudian 2E. 2E di sini titik-titik dikali titik-titik sama dengan 160. Nah, di sini hasilnya negatif. Jadi bisa kita isi di sini negatif 10 salah satunya, kemudian satunya 16, positif 16, atau kebalikan, 10-nya positif, 16-nya negatif. Hasilnya sama, yaitu negatif 160. Boleh negatif 10 kali 16 atau 10 dikali negatif 16. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya anak-anak. Di sini soal nomor 3 yaitu soal cerita, soal 3, 4, dan 5. Soal nomor 3 itu seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter. Jadi sini kecepatannya bisa kita tulis kecepatan. Kita lambangkan V yaitu 2 meter per menit. Oh, per detik ya. Nah, ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Jadi waktu sama dengan T, hasilnya 3 detik. Kemudian berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Jadi ditanya kedalaman. Kedalaman atau jarak. Lambangnya itu S sama dengan meter. Nah, baru kita jawab. Jadi rumusnya S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 2 meter per detik. Dikali 3 detik. Jadi hasilnya 6 meter. Jadi kedalaman penyelam mutiara tersebut adalah 6 meter. Kita lanjutkan soal nomor 4 ya anak-anak. Soal nomor 4 yaitu Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar 10 dolar. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 rupiah tiap 1 dolar. Berapa rupiahkah uang Edo sekarang? Jadi kita bisa kerjakan uang Edo dalam rupiah ya. Nah, uang Edo tadi ada 4 lembar. 4 lembar 10 dolar. Nah, jadi 4 lembar ke 10 dolar, jadi 40 dolar uangnya. Nah, sedangkan 1 dolarnya itu yaitu 10.000. Tiap 1 dolar. Jadi 40 dikali 10.000. Jadi hasilnya 400.000. Jadi uang Edo yaitu 400.000 rupiah. Nah, kita lanjutkan soal nomor 5 ya anak-anak. Nomor 5 yaitu Meli membeli 5 kotak donat, setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Nah, lihat pada gambar 1.12 berapa banyak donat yang dibeli Meli. Nah, sedangkan harga 1 donat yaitu 6.500 rupiah. Berapa rupiahkah uang yang harus dibayar oleh Meli? Jadi banyak donat dulu yang kita hitung ya anak-anak. Jadi di sini banyak donat yang dibeli Meli. Yaitu di sini 5 kotak. Nah, sedangkan dalam kotak itu ada 6 donat. Jadi 5 kali 6 yaitu 30 donat. Nah, kemudian uang yang harus dibayar Meli. Uang yang harus dibayar Meli.
Harga satu donatnya itu 6.500, jadi 30 donat dikali 6.500 rupiah, karena harga satu donat itu 6.500, jadi 30 kali 6.500 yaitu 195.000. Nah, demikian anak-anak pembahasan latihan soal. Ayo mencoba halaman 42. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Silakan like, komen, serta subscribe. Kemudian share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian sama memahaminya seperti kalian. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.